Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253 menonton dari bayangan. Yang dilihat semua orang, di wajah yang berlumuran darah itu, adalah dua lubang berdarah yang mengerikan, tanpa topeng untuk menutupinya. Ekspresi gila di wajahnya jatuh ke mata semua orang, dan dengan dua lubang darah yang menatap kosong, itu membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Untung saja kejadian ini terjadi siang hari. Kalau malam hari, pasti orang-orang pada takut setengah mati. Dia menerjang ke sana kemari dengan gila-gilaan, dan tidak diketahui dari mana dia mencabut sebilah belati saat dia mengayunkannya ke sekelilingnya dengan gila-gilaan. Desisan tajam dari ujung belati itu mendesing di udara dan menyengat telinga orang-orang. Tak seorang pun di sekitar tempat itu bergerak sedikit pun, tanpa ada seorang pun yang melangkah maju, tercengang tak berdaya hingga lumpuh karena terkejut oleh pemandangan itu, dihinggapi teror oleh cara-cara kejam pemuda itu. Itu adalah dokter hantu. Dokter hantu yang ketenarannya baru-baru ini melambung tinggi ke langit. Dan anak itu benar-benar telah mencungkil kedua mata dokter hantu. Skenario itu adalah sesuatu yang tidak bisa diduga oleh siapapun. Dan dokter hantu yang telah kehilangan kedua matanya kini buta. Tidak peduli seberapa terampilnya dia dalam meramu obat, semua itu kini sia-sia. Aku akan membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Dia mengayunkan belatinya sembarangan kemana-mana, tetapi tiba-tiba ditendang hingga jatuh ke tanah oleh Feng Jiu. Bam! Aduh! Terbanting ke tanah, dia berteriak kesakitan, melolong dengan menyedihkan, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk menopangnya atau menawarkan bantuan. Karena semua orang tahu pada saat itu, bahwa meskipun dia adalah dokter hantu, dia telah menjadi sama sekali tidak berguna. Tepat saat ia berteriak seperti orang gila dan berusaha berdiri, sebuah kaki menginjak punggungnya, mendorongnya hingga ia menggeliat di tanah. Bukankah kau dokter hantu? Apa? Hanya itu yang kau punya? Suara yang terdengar ringan itu diwarnai hawa dingin saat keluar dari mulutnya. Hanya dengan satu kaki, dia mampu membuat orang yang tergeletak di tanah tidak dapat berdiri. Ahaha. ARRRGH. Dia berjuang dan berteriak, tetapi kegelapan di hadapannya dan kepanikan luar biasa karena tidak berdaya mengubah apapun menyebabkan dia jatuh ke dalam kegilaan, karena dia mengumpulkan semua energi roh di dalam tubuhnya, dengan maksud untuk meledakkan tubuhnya dan menyeret Feng Jiu bersamanya menuju kematian. Namun, ketika energi spiritual di tubuhnya melonjak, Feng Jiu merasakan ada yang tidak beres dan segera mengeluarkan kekuatan mistisnya dari satu tangan untuk mengangkat orang itu dari tanah ke udara dengan gerakan yang kuat. Tepat saat dia terlempar tinggi ke udara, ledakan dahsyat terdengar, disertai dengan jatuhnya daging dan darah yang mengerikan. Dan tersembunyi di balik bayang-bayang gelap, adalah Grey Wolf dan Shadow One yang telah tiba di tempat kejadian perkara beberapa lama, yang mendapati diri mereka menelan ludah, wajah mereka tidak menunjukkan apapun selain keterkejutan. Oh ibuku. Tidak pernah menyangka kalau dokter hantu akan sebrutal itu. Saat dia menyerang, dia benar-benar tidak bisa menahan diri, bukan? Melihat dokter hantu palsu itu matanya dicungkil dan mati karena ledakan tubuhnya sendiri, Grey Wolf menepuk-nepuk jantungnya yang berdebar kencang sambil berpikir, dokter hantu itu telah berbelas kasih kepadanya saat itu. Jika anak itu ingin bersikap kejam, dia mungkin sudah mengalami nasib yang sama dengan dokter hantu palsu itu. Pada saat itu, dia merasa sangat beruntung karena tidak terus-terusan membuat anak itu marah. Kalau tidak, dia tidak akan melemah hanya beberapa hari saja, tetapi mungkin saja sudah teriris-iris. Dan Shadow One malah menatap khawatir pada tuannya yang juga bersembunyi di satu sisi seperti mereka. Ia berpikir dalam hati, dokter hantu memiliki keterampilan yang hebat dan caranya begitu brutal dan kejam. Jika tuan dan anak itu benar-benar bersatu, mungkin tidak akan aman sama sekali. Lagi pula, dengan dokter hantu yang sangat rentan terhadap kekerasan seperti itu, bagaimana mungkin sang penguasa mampu menekannya? Dilihat dari keadaannya, sang penguasa sangat mungkin menjadi yang di bawah. Saat pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya, Shadow One melirik ke arah penguasa neraka dan bertanya dengan bisikan tertahan, "Tuanku, kami benar-benar tidak akan menunjukkan diri. Hanya bersembunyi di sini, apakah itu benar-benar ide yang bagus? Lihat dulu bagaimana perkembangannya." Tatapan mata penguasa neraka yang dalam dan tak terduga jatuh pada sosok merah yang flamboyan dan mempesona itu. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi itu darinya, dan karenanya, dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya yang tidak dia ketahui.